Sore itu ada awan lah, ada awan yang agak gelap itu. Ya nggak begitu, nggak kayak kemarin-kemarin lah, yang bisa menimbulkan banjir. Terus ada yang meninggal di Parengan juga ada kan? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSN Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan Mak News. Oke, pada siang hari ini kembali lagi di Nukleus Podcast bersama saya, Dr. Abdi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu-tamu spesial. Siapakah mereka? Karena pada siang hari ini kita akan kedatangan lebih dari satu orang. Dan untuk kesempatan kali ini akan ada tamu-tamu spesial dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Tuban. Nah, pasti teman-teman semua tidak sabar untuk kepo-kepoin apa sih pekerjaan atau job desk di BMKG itu seperti apa, dan kenapa sih cuaca di akhir-akhir ini cukup ekstrim, gelombang tinggi. Nah, habis ini kita bisa kepo-kepoin ke para profesional yang sudah bekerja, tentunya sudah lama ya di bidang BMKG ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Samsi dan Pak Arbi. Selamat siang, Selamat Pak siang. Samsi, Pak Arbi. Selamat siang. Baik, senang sekali kami di sini bisa kedatangan Bapak-bapak sekalian untuk bisa sharing tentang pengalaman di profesi Bapak-bapak sekalian. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Arbi? Sehat juga. Baik. Jadi untuk pertama-tama nih, karena kita baru pertama ketemu, otomatis sudah tahu, oh iya ini ada Pak Arbi dan Pak Samsi, tapi tetap tidak enak kalau tidak perkenalan sendiri terlebih dahulu. Boleh minta tolong untuk perkenalan secara singkat saja, mulai dari nama, asal, ataupun pekerjaan dari BMKG sudah sejak kapan, secara singkat saja. Boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi Muhammad Alfian, asalnya dari Mojokerto. Tugas saya di BMKG Tuban sebagai seorang prakirawan yang bekerja sejak 2010. Untuk pekerjaan pertama itu awalnya penempatan sebelumnya di sini, bukan di sini ya, tapi di Aceh. Seperti Aceh itu selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Terus sempat kuliah juga di Jakarta lagi. Kemudian baru waktu tahun 2019 saya ngajukan pindah, baru pindah ke Tuban. Jadi kalau Pak Samsi ini sejak 2010 ya, Ya. Tapi pindah ke Tubannya sejak 2019. 2019. Oke, kalau dengan Pak Arbi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arbi Susilo Widayat, asal dari Tuban. Penempatan pertama itu di Teluk Bayur Padang, Kepada Sumbar. Terus tahun 2021 pindah ke BMKG Tuban. Oke, oh jadi ini lebih duluan Pak Samsi. Samsi ya di Tuban daripada Pak Arbi. Oke, nah sebenarnya kalau dari BMKG sendiri untuk dari riwayat sekolahnya itu apakah memang seluruhnya dari ada sekolahnya sendiri seperti kedinasan seperti itu atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit mungkin dari Pak Arbi? Kalau sekolahnya BMKG kebetulan ada sekolah sendiri, namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu ada di Jakarta Selatan, di Bintaro, sektor 4. Itu ada jurusan meteo, klimat, geofisika, sama instrumentasi untuk teknisi. Gitu. Terus kalau mau bekerja di BMKG ada juga dari umum, CMNS biasa itu Mas. Itu ada Iya, juga. ada juga. Jadi Udah, memang itu aja. istilahnya ada dua macam ya, Iya. bisa ada sekolah sendiri ataupun dari umum dari CPNS seperti itu. Oh baik. Jadi kalau mungkin saya sendiri secara umum tahunya ya berhubungan dengan perkiraan cuaca.
Tapi sebenarnya apa aja sih job desk ataupun sub dari pekerjaan-pekerjaan dari pekerja di BMKG ya, itu apa aja sebenarnya, bisa jelaskan sedikit? Silakan Pak Samsi. Baik. Sebenarnya untuk job desk dari BMKG sendiri, karena kita kan terbagi dari 3 bidang utama ya. Ya. Ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Geofisika. Nah, untuk yang pertama, untuk yang meteorologi ini adalah bidang yang untuk mengamati fenomena-fenomena cuaca yang berada di atmosfer. Kemudian untuk klimatologi sebenarnya kurang lebih sama seperti meteorologi, cuman bedanya kalau meteorologi ini pengamatannya untuk kurun waktu yang sangat pendek. Jadi seperti perakiraan cuaca harian, bahkan untuk cuma sampai 2 atau 3 hari ke depan. Nah, sedangkan kalau yang klimatologi ini nanti ilmunya lebih kayak main ilmu statistik. Nah, jadi untuk perakiraan awal musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Kemudian yang terakhir itu geofisika. Nah, geofisika ini menyangkut masalah gempa bumi, kemudian dan yang paling sering isunya tsunami. Nah, Tsunami. jadi untuk geofisika terkait kondisi itu. Berarti sebenarnya dari ketiga bagian ini itu memang dari satu orang akan memegang satu atau bisa tiga-tiganya, seperti itu Pak sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk keahliannya itu masing-masing bidang tuh sebenarnya beda orang. Mungkin orang. Ya. Cuman kan namanya kami ini kan BMKG kan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Iya. Kadang kan orang awam kan nggak mau tahu. Betul. Ini misal kayak di tempat ini kan di Tuban stasiun meteorologi, berarti kan untuk pengamatan cuaca. Iya. Nah kalau ada fenomena gempa kayak yang tahun berapa itu gempa di utara Tuban, Iya. itu kan untuk orang-orang gimana? Betul. Kondisinya gimana nih, dampaknya apa, ada tsunami atau enggak. Sedangkan kami bidangnya cuma di cuaca. Nah namun karena kami adalah namanya BMKG, berarti mau nggak mau kita pun walaupun bidang awalnya cuma meteo, kita juga harus belajar sedikit terkait masalah klimat maupun geof. Karena yang orang awam tahu BMKG itu ngurusinya ini. Nggak peduli kamu stasiunnya meteo, kamu klimat atau geof, orang bakal nanya, Nah, iya. ini gempa, tapi nanya ke stasiun meteo. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sebenarnya untuk harian ya Pak ya, untuk harian ini sebenarnya kalau dari BMKG, kalau di Tuban itu ada kerjasama dengan siapa atau memang ada semacam laporannya sendiri, seperti itu dari Pak Ardi? Kerjasama kalau dalam lingkup lembaga itu nggak ada Mas. Nggak ada ya. Ada. Paling kita cuma kalau di Tuban kan belum ada perakiraan, jadi masih ada suplai dari Juanda dan Perak. Kebetulan Perak itu maritim, Tuban kan ada lautnya. Ada laut. Ya, itu. Oh, Terus kalau di luar BMKG sendiri utamanya BPBD. Iya, itu ada 3 kabupaten, kabupaten. Tuban, Bojonegoro sama Lamongan. Itu. Sama radio-radio sih. Oh iya ya, jadi memang BMKG identiknya dengan radio ya. Iya. Ya. Mungkin sekarang juga sudah merambah ke iklan televisi juga. Tapi Kalau iklan itu kebanyakan di pusat Mas. Di Jakarta masih di itu. pusat ya kalau iklan ya. Itu udah kerjasama sama televisi. Oh gitu, kebanyakan di pusat Kalau kalau ada yang iklan. gempa, ada gelombang tinggi, ada Oh. cuaca ekstrim, itu pasti diumumin di televisi. Televisi. Itu secara keseluruhan se-Indonesia. Oh, jadi bukan kok per daerah ya, tapi memang sudah keseluruhan ya, Iya. bukan di pusat. Oke. Nah, ini kita juga pengen tahu nih, sebenarnya adakah hal-hal menarik yang pernah dialami sejak bekerja di BMKG ini? Apa nih hal-hal menarik? Ini yang kita pasti tidak akan mengira dan tidak akan tahu ya, apa aja sebenarnya hal yang menarik. Mulai dari Pak Samsi dulu, silakan. Ini terkait pekerjaannya. Boleh ya. Oke. Atau nyerempet ke hal lain, tapi masih di lingkup pekerjaan juga nggak apa-apa. Yang penting dia menarik dan unik gitu ya. Paling kalau selama bekerja waktu di Aceh sini, waktu di Aceh, Iya. itu paling pernah kena tegur sama masyarakat sih, bukan kayak gimana ya. Kan waktu itu sama
senior di kantor lagi siaran di RRI. Nah, lagi on air tuh. Ada sesi tanya jawab baik itu via chat atau via telepon. Nah, ada salah satu masyarakat nih telepon ke RRI, ditanya nih BMKG kerjanya kok bikin ramalan cuaca. Ini mau ngelawan takdirnya Allah ya. Itu saya langsung wah, ini jawabnya gimana ya kan. Untung waktu itu langsung disanggah sama yang senior saya, dijelaskan bahwa kami ini bekerjanya membuat perakiraan bukan ramalan. Kalau ramalan itu orang pintar, dukun kan. Nah, namanya perakiraan itu belum tentu bisa 100% betul. Karena kita tugasnya hanya membantu menginfokan kepada masyarakat terkait perakiraan cuaca, perakiraan gelombang untuk besok dan beberapa hari ke depan, supaya untuk nggak mengganggu kegiatan aktivitas mereka. Jadi kalau lebih paling lucu itu sih paling. Jadi emang dikiranya tuh BMKG bisa meramal. Pak, bulan depan saya mau ada jadwal acara ini, kira-kira apa ya gitu ya? Nah gitu ya. Itu sering, gitu ya? Itu sering gitu. Ya, sering gitu ya, sering. Padahal kalau namanya perakiraan cuaca itu paling mentok itu paling lama sampai 5 atau 1 minggu ke depan. Oh gitu. Kalau mintanya bulan depan nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jadi harus menunggu jangka waktu seperti itu. Iya. Dari Pak Arfi, apa berkesan nggak, pengalaman berkesan juga atau menarik juga mungkin selama bekerja di BMKG? Silakan. Kalau di Tuban belum ada sih. Belum ada. Kalau di sebelumnya yang di Padang itu saya sempat ngisi materi gitu. Nanyanya pakai bahasa Padang. Saya nggak tahu sama sekali. Itu untungnya ya itu ada yang ngikut saya lah. Senior itu ada yang orang Padang gitu. Translate ya, yang menerjemahkan begitu. Itulah biasalah kalau BMKG itu belum paham sama bahasa daerah lain tuh ya itu uniknya di BMKG itulah. Iya, apalagi memang seluruh Indonesia. Basicnya orang Jawa, ya. Dinasnya di Sumatera atau di Kalimantan, otomatis belum tahu nih orang Jawa, orang asli sini atau enggak ya, pokoknya pakai bahasa mereka sendiri gitu ya, pasti bingung. Tapi kan kalau Padang kan masih agak Melayu kan masih mirip-mirip. Mirip, cuma ya itu. Coba kalau ngomongnya agak cepet tuh. Iya. Kalau masih cepet orang Aceh. Iya Mas. Kalau orang Aceh ngomongnya gimana? Kalau kita ngomong kan kadang kak suku kata itu kan ada panjang berapa kata, 5 huruf atau berapa itu. Itu enggak dua huruf aja itu udah satu kata. Oh. Itu maknanya juga bisa lain tergantung sama konteksnya. Timur berarti ya? Ya kurang lebih. Kalau Timur tuh disingkat. Disingkat ya. Ya. Tahu kalau Aceh itu? Kalau Aceh tuh emang kadang satu kata cuma 2 huruf, tapi itu maknanya banyak tergantung konteksnya. Oh, berarti juga jenengan ini sudah tahu ya bahasa Padang sebenarnya basicnya gimana, bahasa Aceh gimana. Perkenalan dengan bahasa Padang dan Aceh mungkin bisa ya. Kalau disuruh ngomong nggak bisa Mas. Oh, nggak bisa. Kalau orang ini ada orang Aceh ngomong nih, ya nangkep dikit paham. Cuma kalau disuruh ngomongnya agak susah. Iya, mungkin sama ya Karim. Kalau nangkep omongan orang bisa, tapi kalau disuruh menjawab, membalas jawabannya susah gitu ya. Oke. Kalau sekedar iya tidak kemana gitu ya tahu lah. Gitu. Kalau panjang enggak tahu. Oke. Ya, terus nih kalau sudah pengalaman sekarang lebih ke tantangannya. Jadi tantangan untuk bekerja, tantangan pekerjaan itu sejauh ini bagaimana? Apakah tantangannya apa saja? Sudah bisa diatasi semua atau belum? Gitu. Dari Pak Arfi. Untuk tantangan ya namanya cuaca ya. Kita perakiraan cuaca ya tantangannya ya memperakirakan itu. Harus 100% lah. Kalau meleset itu ya kita mikir kayak kemarin kan sempat 2 hari kemarin tuh perakiraan sore hujan. Ternyata malam, waduh. Terus sempat di IG, di Facebook itu juga komen-komen warga-warga Tuban lah. Agak negatif. Netizen Tuban. Ya. Oh, ya biasa lah. Jadi buat para netizen Tuban harus lebih bijak ya, karena balik lagi Bapak Samsi, Pak Arbi ini bukan peramal. Jadi pasti ada melesetnya, namanya alam ya. Apalagi sekarang bumi kita sudah
tidak baik-baik saja ya. Ya. Jadi memang pasti ada melesetnya sedikit, itu wajar gitu. Namanya juga perakiraan. Perakiraan Dari kata kira. kira ya. Kiro-kiro. Nah, kiro-kiro bukan pasti-pasti ya. Nah, oke, itu berarti memang istilahnya pikiran yang meleset itu yang kita. Mungkin kalau dari Pak Samsi ada tantangan yang lain mungkin? Kalau tantangan ya sebenarnya hampir sama sih masalah perakiraan kan. Cuman mungkin ya untuk apa ya? Kayak dulu sempat bekerja di Aceh, kemudian pindah ke Tuban, kan otomatis kondisi alam geografisnya kan beda. Terus kondisi topografi itu akan beda. Jadi tantangannya paling menyesuaikan. Yang dulu waktu di Aceh bisa bikin perakiraan, lihat pola cuacanya, oh kalau kondisinya begini akan seperti ini, hujan atau gini. Dan kan pindah ke Tuban harus nyesuaiin lagi. Oh. Ini alamnya kayak gimana di Tuban nih. Iya. Nah, posisinya anginnya bagaimana, terus topografinya bagaimana. Jadi lihat potensi-potensi daerah yang akan berpotensi sering hujan tuh di mana. Mungkin potensinya tantangannya cuma di situ. Terus sama ini harus lebih sabar sama netizen. Netizen ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, mereka mau komen apapun, mungkin cuma bahasanya tolong diperhalus lah, lebih enak dibaca. Sebenarnya nggak masalah, otomatis itu kan tandanya mereka merhatiin perhatian sama Betul. kita. Yang perlu digarisbawahi itu perhatian. Perhatian. sebenarnya Nah, netizen berarti itu. kan kerjaan yang kami tampilkan kan dibaca sama mereka. Nah, berarti ada ini, cuman mungkin agak meleset. Iya. Seperti itu. Sebenarnya tapi kalau dari yang sebelumnya Bapak di Aceh sama di Tuban, apakah ada perbedaan signifikan, misalnya tingkat kesulitan untuk perkiraan cuaca itu tetap ada ya Pak ya? Kalau untuk tingkat kesulitan tetap ada Mas. Itu ada ya. Karena kan yang pola musimnya pun di Aceh sama Tuban juga sudah beda. Walaupun untuk posisi kantornya saya waktu di Aceh tuh sama-sama deket sama laut, cuman emang topografi terus anginnya tuh yang paling sering itu dari mananya tuh juga akan beda. Jadi untuk perakirannya pun akan beda. Nah, kalau dari akhir-akhir ini nih, memang kalau sekarang lagi panas-panasnya, cuman kemarin sempat ada gelombang tinggi, terus ada ekstrim ya, yang hujan angin. Kalau di Tuban sendiri potensinya untuk sampai mungkin beberapa hari ke depan ini, apakah ada perkiraan yang bagaimana Pak? Kalau saya lihat ini Mas, dari kan kita mengutip dari Juanda juga. Iya. Dapat informasi insya Allah 3 hari ke depan clear sih, insya Allah ya. 3 hari ke depan clear ini. Mungkin sore itu ada awan yang agak gelap gitu. Ya nggak begitu, nggak kayak kemarin lah, yang bisa menimbulkan banjir. Terus ada yang meninggal di Parengan juga ada kan. Oh ya betul, meninggal di Parengan. Ini kayaknya nggak begitu ekstrim, clear aja. Awan ya sekedar awan gitu aja, nggak mengakibatkan hujan yang lebat sama ada bencana. Ya, Iya. sama wilayahnya luas. Kalau kemarin kan Setuban lah hampir hujan semua. Hujan rata gitu ya. Akhir tahun kemarin ya. Iya. Jadi buat teman-teman, jadi memang di Tuban 3 hari ini insya Allah aman. Kalau mau keluar ya, melancong kemana aman. Terus gelombang juga insya Allah aman. Oke, gelombang juga aman ya. Kalau mau ke pantai kan pantai kan banyak Oh pantai kan. betul. Ya. Nah ini kita sudah ngobrol banyak hal tentang pekerjaan. Nah ini saya mau bertanya tentang harapan dari Pak Arfi tentang pribadinya untuk di Tuban pekerjaannya, ataupun nanti untuk kedepannya di BMKG seperti apa harapannya, monggo. Seperti apa silakan. Baik, untuk harapan pribadi ya, mungkin yang pertama dalam hal pekerjaan mungkin lebih bisa meningkatkan kompetensi diri. Melihat perkembangan zaman makin ke depan ini, perubahan cuaca itu akan mulai makin sulit untuk diprediksi, karena ada istilahnya namanya climate change, jadi perubahan iklim. Nah, kemudian yang paling besar harapannya sebenarnya ini sih, untuk para
media itu mohon untuk kalau memberitakan informasi dari BMKG itu bahasanya jangan terlalu hiperbola, jangan terlalu berlebihan. Dilebih-lebihkan Ya, seperti itu. Seperti yang sempat heboh tahun lalu itu masih disisukan juga masalah gempa dan tsunami yang sampai berapa meter di 20 ya, yang di selatan Jawa tuh ya. Ya. Pada itu kan yang disampaikan dari tim BMKG pusat itu hanya namanya simulasi. Yang namanya simulasi itu kan hanya kayak percobaan nih, semisal di selatan gempa, diguncang gempa sekian skala Richter, nanti dampaknya apa. Nah, didapatkan hasil seperti yang disampaikan, dipaparkan. Itu hanya simulasi, bukan akan terjadi dalam waktu dekat. Memang berpotensi, tapi kita nggak tahu kapan potensinya itu terjadi. Itulah yang paling sering terjadi sih di media. Iya, jadi penyampaian berita yang misalnya kurang relevan Ya, sama Jadi kurang realitanya. edukatif ke Betul, masyarakat. karena memang masyarakat di Indonesia juga cenderung untuk menangkap Ya, seluruhnya berita dari ini langsung ya. ditangkap, Iya. ya judulnya begini, oh mau gempa, mau tsunami, langsung nanya ini, tapi nggak ditelaah nih hasil Iya. bacaannya apa. Akhirnya panik. Ya. Ya, jadi menimbulkan ada rusuh juga gitu ya, tidak tenang. Tukang potong potong rambut saja sampai nanya, Mas itu bener mau tsunami Mas? Yang mana beritanya? Kemarin ada berita nih mau tsunami, katanya Jawa, selatan Jawa. Waduh. Enggak Mas, itu cuma gini, saya jelasin baru paham. Iya, jadi itu kemarin ada itu di selatan Jawa. Kalau dari Pak Ardi kan ada harapan juga. Kalau pribadi sih sehat dulu. Sehat nanti bisa Amin, kerja kan. ya. Amin. Kalau nggak sehat yang nggak bisa kerja. Kalau kan ya sama kayak Mas Samsi lah. Kita semakin meningkat pekerjaannya. Apanya ini kualitasnya semakin meningkat. Terus untuk secara umum mungkin ya BMKG ini apa ya, kekurangan pegawai lah, harus banyak SDM Harus banyak kan, SDM. apa ya, seluruh Indonesia, sedangkan kita cuma beberapa aja di provinsi gitu. Itu Jadi memang secara harus SDM juga kurang. masih kurang. Kalau saya ya, Iya. Memang kurang. ya SDM harus diperbanyak lah. Ya diperbanyak tapi kompetensinya juga bagus. Ya, Iya, betul. betul. Oh, kalau istilahnya pengennya seperti apa Pak? Jadi untuk apakah ditambah lagi di daerah mana atau Iya. memang di Tuban pun harus ditambah juga gitu? Sama yang tadi Mas Samsi bilang lah, semakin rapat itu semakin bagus. Kalau bisa itu BMKG itu setiap kabupaten ada. Kalau Setiap bisa. kabupaten. Kalau bisa. Nah itu. Karena kalau berdasarkan apa ya? Kalau dari ilmu media sendiri itu kerapatan data untuk untuk satu kantor stasiun itu harusnya, kalau yang stasiun kecil ya, itu harusnya untuk cakupan satu kabupaten. Satu kabupaten saja. Makanya kalau semakin rapat ya semakin bagus sebenarnya. Ya? Sosokan apa? Oh, sosolat ya. Benar. Kita dianjurkan. Ya, iya, betul. Semakin rapat semakin bagus. bagus. Semakin memang bagusan begitu pahalanya makin banyak juga. Ya. Amin. Oke. Bahasnya ke situ. Ya kalau Iya, ada ini- logika nggak apa-apa sih. Ini audiens di sini memang cukup cerdas, makanya ini disambungnya bisa ke situ. Dari BMKG ke religi nih. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah kan. Iya. Nama juga Tuhan kan. Iya, Bumi wali. Itu termasuk walinya itu. betul. Tuban Bumi Wali. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens kita tadi. Misalkan mau tahu perbedaan cuaca tiap hari itu bisa diakses di mana sih kalau Nah, betul. Bisa kalau mau tahu ya Instagram, Twitter, Facebook, nomor WA, sama website kantor. Oke, nanti mungkin ada dicantumkan nanti ya Iya. untuk sosial media mungkin ya dari Iya, sosial media. BMKG Tuban sendiri gitu maksudnya ya. Iya, Oh, Tuban. ada sendiri ya dari mulai Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, WA. Instagram, WA. Kalau mau yang misal kalau mau tanya kondisi cuaca, kalau mau Ya, yang cepat Q&A. respon mungkin ke no WA aja. Soalnya Ya. kalau media sosial kan
kadang apa ya, kurang ini loh, notifnya kurang cepat. Jadi kalau yang di WA kan kadang yang sama yang dinas pegang HP tadi itu kan, nah itu akan respon lebih cepat. Oh, oke. Itu baru 2, masih ada 498 orang lagi audiensnya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Potensi kejadian bencana bisa diprediksi berarti ya Pak? Bisa kayak tsunami kayak gitu kan berarti bisa ya? Nah, kalau terkait tsunami kita harus nunggu gempanya dulu Mas. Nah sedangkan kalau gempa sampai saat ini tuh belum bisa diprediksi. Mau gempanya seberapa, lokasinya di mana, waktunya kapan, itu sampai sekarang belum. Tapi kalau untuk potensi tsunami itu harus lihat syarat dari gempanya tuh kekuatannya di atas 6 skala Richter dengan kedalaman kurang dari 10 ya, kurang dari 10 km. Nah kalau udah sampai segitu, nanti dari BMKG pusat atau dari stasiun geofisika terdekat akan mengeluarkan warning potensi tsunami. Tapi kalau syaratnya nggak memenuhi, tidak akan berpotensi tsunami. Jadi kejadiannya pasti sangat cepat Pak ya. Kalau penyampaian ke masyarakat sekitar gimana Pak? Itu BMKG. Ya, bisa ada gempa di laut sekian 10 km itu kan ada potensi untuk terjadinya tsunami. Dan menginfokan peristiwa itu ke masyarakat apa harus secepat mungkin atau bagaimana prosesnya? Ya harus cepat Mas. Makanya tadi BMKG pusat itu ada kerjasama sama TV-TV nasional. Terus kita sebagai BMKG dikasih waktu 3 menit untuk menentukan itu potensi apa enggak, potensi tsunami apa enggak. Cuma 3 menit Mas. Dengan 3 menit. Dengan kita mengukur tanah loh itu. Iya. Nah, ya itu kembali lagi. Ini mungkin kalau buat masyarakat juga ada pusat gempa itu yang di daratan dan di laut. Ya. Nah ini sebenarnya perbedaan secara umum itu seperti apa, lebih berbahaya mana atau bagaimana? Untuk sebenarnya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Cuman bedanya kan kalau di laut, kalau gempanya besar di atas 6 tadi, ada tsunami. Ada tsunami. Nah, cuman kan dampaknya sama-sama merusak. Kalau di darat otomatis dia langsung merusak. Kayak yang terakhir itu Cianjur. Yang di Jawa Barat itu di banyak ya itu, yang di daratan ya Pak ya? Itu gempa utamanya kan emang di darat. Yang sampai longsor besar itu kan. Nah, itu salah satu dampak kalau di darat nanti dampaknya kayak gitu. Entah tanahnya retak atau terjadi pergeseran, bahkan sampai yang longsor besar itu. Kalau di darat langsung dampaknya kelihatan. Tapi kalau di laut, kalau besar itu tsunami. Nah, untuk yang tadi yang penyampaian 3 menit itu kita dari pusat kalau bisa itu paling lama 3 menit. Jadi secepatnya kita tuh harus menyampaikan. Kenapa? Karena kita belum bisa untuk memperkirakan kecepatan penjalanan gelombang tsunami ini agak susah. Ambil contoh kayak Palu. Masih ingat gempa di Palu yang tsunami? Yeah. Nah, itu kan dari pusat kita sudah mengeluarkan warning tsunami. Sampai ada batas waktunya berapa jam 2 jam ya, kalau 2 jam. Kalau tidak ada tsunami, peringatannya akan dicabut. Nah pas setelah dicabut nggak lama tsunami-nya datang. Nah, jadi dia memang tetap saja ya ada perkiraan ternyata dari 2 jam itu 2 jam itu nggak ada tsunami. Pas sudah dicabut warningnya, tsunami-nya datang. Iya. Nah itu juga faktor dari topografinya Palu waktu itu. Karena posisinya kalau nggak salah teluk kan. Nah jadi gerakannya tuh kayak lebih lambat datanya ternyata. Jadi agak meleset. Yang Mentawai ya yang waktu itu ya. Mentawai juga pernah Mentawai. Yang cukup ini juga yang di Banten. Banten. Oh kalau Banten tuh bukan gempa Mas. Kalau Krakatau itu ya. Yang itu. Yang di Serang itu kan. Nah itu karena Krakatau. Oh itu kan vulkanik ya. Itu karena aktivitas apa ya? Kayak guguran dari kayak longsor bawah tanah karena aktivitas dari Krakatau sendiri. Karena saking besarnya makanya ada tsunami. Oke. Sebenarnya menarik sekali ya bahasan kita pada siang hari ini. Sebenarnya nggak cukup nih kita sebentar saja untuk ngobrol ya, untuk membicarakan tentang cuaca, apalagi ini kita hanya
berbicara tentang Tuban ya, apalagi nanti kita belum berbicara tentang daerah lain ataupun apalagi yang di pusat seperti itu. Mungkin nanti kalau audiens di sini ada yang masih ingin bertanya, bisa langsung ke sosmednya dari BMKG atau dari WA. WA ini yang memegang langsung dari yang petugas ya. Iya. Oke, wah keren sekali. Sebenarnya beri kita tepuk tangan dulu untuk para profesional di bidang BMKG. Jujur juga untuk para kaula muda ya, apalagi para pelajar SMA nih, ini juga salah satu alternatif, bukan hanya untuk pekerjaan yang umum saja, dokter ataupun guru, ini ada dari BMKG. Nah, memang untuk pekerja di BMKG ini belum banyak yang tahu, melirik juga mungkin belum banyak. Nah, ini sudah ada testimoninya. Ternyata sangat menarik, sangat istilahnya ini juga penting juga. Ya. Ya, itu paling penting adalah karena yang berhubungan dengan cuaca, apalagi kalau sedang cuaca buruk seperti ini, itu juga pekerjaan yang penuh dengan pahala juga. Oh, gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Samsi, Pak Ardi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Nukleus Podcast pada siang hari ini. Kami sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan dari tempat, dari tutur bahasa ataupun dari perbuatan, mohon dimaafkan. Nah, untuk menutup sesi pada siang hari ini, kita boleh ya jargon bersama-sama, jargon dari Nukleus Podcast. Tadi ya, kalau saya bilang Nukleus Podcast, ini ngobrol santai dan maknyus. Gitu ya. Oke, kita bareng-bareng. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus.